Kita hari ini akan membahas Roma pasal 5 ya Pak Wilson ya. Iya, pasal 5 benar. Abundant Grace. Jadi teman-teman diharapkan sudah membaca dan kelanjutan dari yang 2 minggu lalu. Teman-teman kita udah siap semuanya, mungkin kita bisa siap Alkitab kita. Kita serahkan waktu ke Pak Wilson, bisa dimulai dengan memimpin doa pembukaan. Baik, makasih Pak Luis. Selamat malam saudara-saudara, teman-teman semua. Kita akan mulai PA kita dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami. Selama 2 minggu ini kami boleh membaca merenungkan Roma pasal 5. Kami berdoa supaya pada malam hari ini pembahasan dan diskusi kami boleh sungguh memperkaya penghargaan pengertian kami akan anugerah Tuhan yang begitu berlimpah. Tuhan berikan hikmat kepada kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, memimpin kami masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami boleh pulang dari acara PA ini dengan penuh berkat yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan membahas Roma 5 yang hari ini temanya adalah Abundant Grace ya. Jadi kita akan bersama-sama melihat Rasul Paulus di Roma pasal yang kelima ini berbicara mengenai dasar kenapa orang Kristen itu bisa bersuka cita. Dengan kata lain dia mengatakan dasarnya adalah anugerah Tuhan. Ya, kita akan baca ayat Roma 5 ayat 1 sampai 4 lebih dahulu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah atau bersuka cita juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi di awal ayat 1 sampai 4 ini pasal 5, kita melihat kata anugerah itu di ayat 2 itu diulangi ya, kasih karunia itu anugerah saudara sekalian ya, grace. Demikian pula dikatakan kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia, di dalam kasih karunia kita berdiri ya. Yang pertama kita melihat berkat dari pembenaran oleh iman adalah damai. Ayat pertama ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai. Saudara sekalian, ini berkat yang pertama. Berarti sebelumnya apa? Sebelumnya tidak ada damai, melainkan ada permusuhan antara kita dengan Tuhan. Setelah Paulus jelaskan sebetulnya posisi kita sebelumnya apa, saudara sekalian ya. Bagaimana kondisi kita menurut ayat ini sebelum kita dibenarkan oleh iman? Kalau kita lihat saudara sekalian dari Roma 1 yang kita pernah bahas di awal-awal itu, kita posisinya kan terbuang dari Tuhan. Yaitu apa? Tuhan menyerahkan orang berdosa itu kepada hawa nafsunya, sehingga mereka melakukannya tidak pantas. Itu kan di Roma 1 ayat 24, 26, dan 28. Allah menyerahkan, karena itu Allah menyerahkan, karena itu Allah menyerahkan. Ya. Jadi kalau diteruskan, saudara sekalian ya, kondisi kita itu going down terus, nggak pernah berhenti itu. Ya, kita sudah baca di Roma 3, fall short itu, kehilangan kemuliaan Allah itu present tense, terus menerus loh, non-stop loh itu. Ya, jadi orang itu terus makin lama makin jatuh. Dia nggak makin belajar dari pengalaman, enggak. Dia makin jatuh, saudara sekalian. Ya, sehingga relasi dengan Tuhan itu statusnya adalah musuh. Ya, semakin lama semakin jauh dari Tuhan, semakin bermusuhan dengan Tuhan, semakin rendah perbuatannya, ya, semakin tidak pantas pikirannya, imajinasinya dan sebagainya. Nah, ini saudara sekalian, ya, dalam keadaan kita terpisah dari Tuhan, kita hanya ada satu jalan, yaitu going down. Dan posisi kita adalah musuh Tuhan. Ini secara legal dan juga secara spiritual kita musuh Tuhan. Ya, kita jadi Tuhan ngomong A, kita lakukan B. Tuhan ngomong B, kita lakukan C, gitu ya. Selalu melawan dalam posisi demikian. Maka kita melihat di dalam pembenaran oleh iman ini melalui darah Yesus, apa yang terjadi saudara sekalian? Murka Allah itu sudah dipikul, sehingga nggak ada lagi permusuhan. Maka yang ada adalah peace. Maka berkat utama dari pembenaran itu adalah peace, karena dulunya itu permusuhan. Ya. Peace itu yang menghentikan permusuhan antara kita dengan Tuhan. Karena ketika kita dibenarkan, Tuhan tidak lagi melihat kita sebagai musuh,
tapi sebagai orang benar. Karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Dan dosa yang terhadapnya Tuhan memusuhi diperhitungkan kepada Kristus. Ya kan, sehingga itu sebabnya Bapa di sorga menimpakan dosa kita kepada Kristus, sehingga Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia memikul murka Allah, ya kan? Dan kepada kita yang berdosa ini yang seharusnya adalah yang tadinya adalah musuh Allah, ternyata diperhitungkan benar. Itu sebabnya berkat utama daripada justification atau pembenaran oleh iman saja itu adalah peace. Ya, jadi orang Kristen itu haruslah seorang yang tahu bagaimana menikmati damai. Karena dia bukan lagi musuh Tuhan, ya. Dia tidak perlu lari-lari ke sana kemari. Dia tidak takut ketemu dengan Tuhan. Dia tidak takut berhadapan dengan Tuhan karena dia sudah dibenarkan karena iman. Ini yang Paulus ingin katakan. Sebenarnya kalau kita sudah belajar fakta bahwa kita dibenarkan sola fide ya hanya oleh iman, lalu lifestyle kita sehari-harinya bagaimana? Paulus mengatakan, number one masih ada peace. Harus ada damai. Orang Kristen yang orang yang sudah dibenarkan hanya oleh iman, itu tandanya adalah peace. Ya. Berikutnya, saudara sekalian, kalau kita gali lebih dalam ya, 4 ayat ini, semua ini adalah tentunya anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan, ya, pembenaran, damai, dan kalau kita lihat, saudara sekalian, lebih dalam sebetulnya ya, anugerah itu apa sebetulnya? Anugerah itu secara harafiah artinya kemurahan Tuhan yang tidak bisa dibeli atau diperoleh dengan perbuatan dan kebaikan kita. Unearned favor. Saudara sekalian, kita tidak bisa membuat Tuhan beranugerah dengan berbuat baik. Nggak bisa. Ya kan? Kalau Tuhan mau beranugerah, meskipun orang itu berbuat jahat, dia tetap beranugerah. Begitu kan? Kita juga tidak bisa menolak anugerah Tuhan atau apa ya? Kita tidak bisa mengalahkan anugerah Tuhan dengan sengaja melawan Tuhan juga tidak bisa. Kalau Tuhan mau beranugerah, meskipun itu musuhnya, orang itu akan terima anugerah. Maka kita tahu ya, dalam singkatan TULIP itu kan I-nya itu ya, irresistible grace ya, anugerah yang tidak bisa ditolak. Bukan maksudnya manusia nggak ada yang nolak anugerah, saudara kan, tapi nggak bisa sukses nolaknya. Nolak, kalah. Akhirnya terima. Ya kan? Sebabnya kita mendengar ada orang-orang yang di detik terakhir hidupnya sudah selama ini keras menolak Injil, di detik terakhir hidupnya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia terima Tuhan Yesus mau dibaptis. Itu artinya irresistible grace. Bukannya manusia nggak pernah bisa say no kepada anugerah. Tapi in the end, akhirnya anugerah yang menang. Kalau memang Tuhan memberikan orang itu anugerah. Ya. Jadi ini unearned favor. Jadi betul-betul tidak bisa dibeli, tidak bisa diperoleh, tidak bisa ditanya begini. Caranya bagaimana ya bisa menambah anugerah Tuhan? Itu nggak ada khotbah seperti itu. Karena benar-benar ini unearned favor. Ini sifatnya apa, saudara sekalian? Satu arah dan unilateral. Jadi aku bermurah hati kepada siapa aku mau, aku berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Ya, jadi itu sifatnya unilateral. Satu sisi dari Tuhan saja. Bukan karena diminta, ya, bukan karena orang itu menarik perhatian Tuhan, bukan karena orang itu lebih baik dari sebelumnya atau dari orang lain, enggak. Itu cuma Tuhan mendadak aja, ya, berikan anugerah. Nah, itu luar biasanya anugerah itu. Soalnya Paulus mengatakan kita punya damai. Oleh sebab nggak bisa beli, nggak bisa bayar, ya kan nggak ada caranya, nggak ada jalannya, terima anugerah. Ini namanya unearned favor. Maka anugerah ini menghasilkan peace. Maka saya perhatikan dalam salam di surat-surat Paulus ya, anugerah dan damai sejahtera atau kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Selalu grace sama peace itu dipasangkan seperti suami dan istri. Atau seperti orang tua dan anak, lebih tepat kali ya. Bukan suami dan istri. Orang tua dan anak ya. Orang tua melahirkan anak. Grace, anugerah Tuhan itu melahirkan peace. Nggak pernah disebut peace dulu, saudara sekalian. Selalu disebutnya grace dulu. Karena anugerah Tuhanlah yang menciptakan damai. Bukan damai yang mendatangkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang menciptakan damai. Ya, dan lagi pula jangan lupa, kata peace itu adalah dari bahasa di pikiran Paulus ya. Di pikiran Paulus yang Ibrani itu shalom. Shalom kan, peace kan itu salamnya orang Kristen. Sedangkan grace ini adalah salamnya orang Yunani. Ya kan? Grace itu salamnya orang Yunani gitu loh. Charis gitu ya. Charis sama shalom. Shalom bahasa Ibrani, charis bahasa Yunani.
Tapi secara logika dan teologis, anugerah itu mendahului damai. Tanpa anugerah Tuhan, kita tetap musuh Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada damai dengan Tuhan. Ya, jadi karena Tuhan sudah beranugerah dari sisinya secara satu pihak, dengan kedaulatannya dia beranugerah kepada siapa dia mau, dengan orang itu ada damai. Dan itu sebabnya duanya ini dipasangkan tapi nggak pernah dibalik posisinya. Nggak pernah, saudara sekalian. Ya. It's always grace and peace. It's never peace and grace. Nggak pernah. Damai dan anugerah. Jadi, bukan cuma peace. Orang Kristen itu tandanya apa? Hidupnya bukan cuma peace. Grace itu melahirkan sukacita. Nah, kata-kata yang Paulus gunakan di sini diterjemahkan di Indonesia luar biasa ya. Bermegah. Saudara sekalian, bermegah itu literalnya bersukacita sebetulnya. Ya, ini kata bermegah ya. Kita pikir kok bermegah. Iya, tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu rejoice. Dua-duanya benar, saudara sekalian. Ya, dua-duanya benar karena memang artinya kumpul jadi satu begitu loh ya. Kedua arti itu nggak bisa dipisahkan. Itu dari bahasa Yunani bersukacita kaumai itu bisa diterjemahkan bersukacita tapi juga bisa diterjemahkan bermegah dengan sangat gembira, saking gembiranya sampai seperti orang berteriak kegirangan. Saudara perhatikan ya, tidak ada agama di dunia ini yang izinkan umatnya bersukacita kayak begini loh. Semua orang, semua agama mengajarkan, ya kamu bahagia, ya kamu ucap syukur, kamu ini. Tapi nggak pernah ada yang memberikan ruangan untuk mengekspresikan kegembiraan sampai berteriak gembira, nyanyi-nyanyi, puji Tuhan. Itu nggak ada. Cuman iman Kristen. Rahasianya apa? Ya sola fide itu. Karena kita sudah dibenarkan dan itu adalah anugerah Tuhan, kita punya damai dengan Tuhan, ya silahkan kita meloncat kegirangan. Ini kata yang sangat strong. Karena kata sukacita yang biasa, saudara sekalian, itu kairo ya. Kairo itu bersukacita senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu kairo. Tapi kalau di sini kaumai, itu artinya bukan cuma bersukacita, tapi bermegah, berbangga, bersorak ya, kegirangan. Luar biasa begitu. Jadi ini kata sangat istimewa. Ya, tidak sering juga digunakan untuk menerjemahkan sukacita atau bermegah. Tapi Indonesia bagus sekali menerjemahkannya bermegah, bukan bersukacita. Karena di dalam bermegah ada sukacita dong. Wah, saya bermegah. Anak saya lulus S2, S3. Ada bermegahnya begitu kan. Tapi kan memang kita bukan dipanggil bermegah hal itu. Tapi kita dipanggil bermegah karena anugerah Tuhan. Ini sukacitanya, saudara sekalian. Nah, jadi memang kita harus akui, ini keunikan iman kita ya. Tidak ada di agama di dunia ini yang memberikan alasan untuk bersukacita dan bermegah seperti ini. Ya. Kalau mati, pasti masuk surga. Cuma Kristen yang bisa ngomong. Nggak ada, saudara saya. Yang lain semoga, mudah-mudahan. Dan dasarnya kita pasti ini karena bukan membabi buta begitu, tapi karena kita tahu fakta kebenaran, doktrin kebenaran. Ya, kita sudah bukan lagi musuh Tuhan. Kita ini, nanti kita baca juga di Roma 8, kita ini anak Tuhan. Ya, kita milik kesayangan Tuhan. Jadi nikmatilah hidup pemberian Tuhan ini dalam damai dan sukacita. Bermegah, berbanggalah bahwa kita terima anugerah yang sebetulnya kita tidak layak. Jadi memang ini kita menemukan cara hidup orang Kristen itu beda. Dia penuh dengan, bukan berarti dia nggak bisa nangis. Ya, kita melewati pandemi banyak air mata juga orang Kristen begitu ya. Tapi tetap ada alasan bagi kita bersukacita di dalam Tuhan dan memiliki damai di dalam Tuhan. Jadi perhatikan damai Kristen dalam konsep kita. Damai Kristen itu bukanlah tidak ada konflik dengan tetangga. Tidaklah berarti tidak ada peperangan. Tidaklah berarti semua orang, semua suku, semua agama get along begitu ya, berdampingan dengan damai. Bukan. Bagi kita orang Kristen, damai sejati adalah ada anugerah Tuhan. Kita nerima anugerah Tuhan, maka ada peace. Grace and peace. Ya, itu ya. Jadi konsep damai Kristen itu sangat mendalam karena berhubungan dengan anugerah Tuhan. Dan sukacita ini, saudara sekalian ya, melihat ke depan. Perhatikan, bermegah, bersukacita ini karena pengharapan kemuliaan ya, menurut firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat yang kedua. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kemegahan kita dari sebuah kepastian loh. Karena begini, seorang anak yang lulus, tentu kita misalnya anak kita lulus gitu ya, kita bersukacita begitu kan. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, sudah lulus bisa dapat kerja nggak? Nah, itu kan.
beda ceritanya kalau kemudian setelah dia lulus 2, 3, 4, 5 tahun dia tetap tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, dengan apa ya, kesempatan yang baik untuk dia mengembangkan talenta dan pendidikannya, saudara sekalian. Jadi sukacita manusia itu temporer dan bersifat segmen-segmen begitu ya. Waktu lulus sukacita, tapi kemudian berhenti. Kenapa? Sekarang cari kerja. Begitu dapat kerja sukacita, tapi kemudian tanya lagi, apakah ada future dalam perusahaan itu bekerja, ya kan? Sama sukacita manusia itu dalam kehidupan sehari-hari bersifat segmented ya, poin per poin ya. Jadi yang ini sukacita, yang ini bisa nggak sukacita. Tapi kalau sukacita Kristen, karena iman Kristen kita nih saudara sekalian ya, itu ada kepastian sampai masa depan kita akan melihat Tuhan face to face. Dan itu yang disebut dengan kemuliaan Allah. Jadi di dalam sukacita ini bukan sukacita yang temporer, emosional begitu ya, bukan sesuatu yang oke, kita celebrate. Ini semestinya kita alami setiap hari. Sebab itu kita mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi Paulus mengatakan hidup orang Kristen yang sudah mengerti bahwa dia itu dibenarkan dengan cuma-cuma hanya melalui iman ya, oleh anugerah Tuhan ini. Ya, dia punya alasan untuk hidup di dalam sukacita, dalam damai setiap saat loh. Apalagi kepastian bahwa dia akan melihat Tuhan face to face ya, melihat Kristus. Dan saudara tahu kita waktu nanti melihat Tuhan ya, yang kita lihat itu Kristus loh. Sebab Yesus berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak Allah yang ada di pangkuannya menyatakan Allah kepada kita. Artinya betul-betul di dalam Kristus kita melihat Tuhan. Waktu Filipus tanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup. Filipus, tidak tahukah kamu barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, jadi kita melihat Tuhan face to face itu melihat siapa? Melihat Yesus, saudara sekalian. Dengan melihat Yesus, kita melihat Tuhan, Allah Tritunggal, di dalam dia kepenuhan Allah diam. Ya, jadi pengharapan kita mulia sekali. Ya, seeing God face to face. Dan kalau kita mau merasakan sukacita itu, saudara sekalian ya, nanti di masa depan, itu ada caranya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika hati kita murni, ketika motivasi kita tulus di hadapan Tuhan, kita open, seperti itulah mulai ada sedikit ya perasaan kita melihat Tuhan. Tentu bukan secara fisik ya, tetapi secara rohani. Dan luar biasanya apa saudara sekalian, biasa orang bersukacita kan karena sesuatu yang baik ya, yang lancar begitu kan. Tapi sukacita Kristen itu konsisten dalam situasi baik maupun tidak baik. Maka kita baca ayat yang ketiga, luar biasa ayat ketiga ya. Bukan hanya itu saja, Paulus katakan, ini tambahan loh ya, kita malah bermegah atau bersukacita dalam kesengsaraan kita. Kok ada orang bisa bersukacita dalam suffering? Jadi sukacita Kristen itu mewarnai seluruh hidup kita. Bukan cuma waktu kita senang dan tertawa, juga waktu kita sengsara dan menangis. Kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Paulus membuka 4 step, saudara sekalian. Karena penderitaan atau kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Ya, jadi kita melihat 4 tahap ini. Sekarang kita lihat satu-satu. Ketika seorang Kristen mengalami kesengsaraan atau penderitaan, katakan menghasilkan ketekunan. Ya dalam Tuhan loh ya. Kalau di luar Tuhan penderitaan itu membawa duka cita yang dalam sekali, bahkan keputusasaan. Tapi di dalam Kristus penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan ini apa saudara sekalian? Ketekunan ini Inggrisnya endurance. Dari bahasa Yunaninya itu hupomone. Artinya stay under pressure ya. Tetap bertahan di bawah tekanan. Jadi orang Kristen gereja mula-mula itu ya banyak yang dianiaya, kemudian nyangkal Yesus kamu, saya siksa kalau enggak ya, dipukul ya, tidak. Tetap stay under pressure, tidak menyerah. Nah itu ketekunan. Penderitaan itu menimbulkan ketekunan, ya kan? Lalu kalau sudah tekun, ketekunan menimbulkan tahan uji. Menarik sekali saudara sekalian, di Alkitab Indonesia terjemahannya tahan uji, di bahasa Inggris terjemahannya karakter. Dua-duanya benar.
Tetapi Indonesia terjemahnya sangat baik. Kenapa? Karena sesuai bahasa aslinya, istilah karakter itu mengacu kepada pemurnian logam. Dibakar, dimurnikan, ditempa, begitu kan ya, dipukul kiri kanan, seperti sampai menjadi logam yang murni, diuji begitu loh ya, sampai kualitasnya itu murni 100% tanpa campuran. Jadi itu benar bahasa Inggris ngomong itu namanya karakter ya, karakter seseorang saudara sekalian ya. Jadi dalam segala keadaan dia seperti itu karakter. Nah Indonesia juga terjemahkan ada benarnya, karena memang untuk mencapai karakter itu harus melewati proses ujian. Dan ketika dia sudah tahan uji, itu disebutnya karakter. Jadi perhatikan bahwa doktrin sola fide, kebenaran hanya oleh iman, punya implikasi yang sangat besar dalam hidup praktis kita. Sehari-hari kita itu mengalami sukacita sejati, sehari-hari kita itu menikmati damai sejati, bahkan sukacita di dalam kesengsaraan, dan kita diproses melalui penderitaan itu jadi tekun, punya karakter. Punya karakter, saudara-saudara, tahan uji ya. Jadi dalam segala keadaan tetap bertahan seperti itu. Dan dengan karakter Kristen seperti itu, luar biasanya adalah saudara sekalian, itu membuat kita semakin yakin akan pengharapan kita, akan kemuliaan Tuhan. Ya, seringkali kan kita pernah ada pertanyaan dalam beberapa pertemuan sebelumnya ya. Bisakah orang Kristen meragukan keselamatannya? Bisa. Karena apa? Karena dia tidak tahan uji. Karena dia itu jatuh dalam dosa. Karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bertanya, saya ini sudah Kristen atau belum ya? Kalau saya sudah Kristen, kenapa saya seperti ini? Nah, itu bisa goncang. Itu sebabnya ketika kita itu bertahan, melewati penderitaan, tetap memegang Injil ini ya, saya dibenarkan semata-mata hanya karena iman oleh anugerah Tuhan. Ya kan? Kita bertahan pegang Injil itu, kita tekun, kita tahan uji, sampai terbentuk karakter, itu jaminan perasaan kita, kepastian kita semakin strong. Semakin strong, saudara sekalian. Ini sesuatu yang kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pengharapan ini diteguhkan, saudara sekalian, melalui kesulitan dan penderitaan. Ya. Kesulitan dan penderitaan. Penganiayaan dan kesulitan hidup harus dilihat melalui hal ini ya, kepastian pengharapan kita. Ya. Justru begini loh, kalau orang Kristen menderita, tidak seperti beberapa orang yang mengajarkan begini. Kalau menderita, tandanya Tuhan tidak mengasihi kamu. Tandanya kamu kurang iman. Sebetulnya kita sebagai orang Kristen ketika kita mengalami penderitaan itu semakin meneguhkan pengharapan kita. Artinya apa? Tuhan peduli, Tuhan memproses, mungkin Tuhan juga sedang mendisiplin kita. Ya. Jadi kita melihatnya bukan dari sudut dihukum oleh Tuhan, tapi sedang disiplin, dikasihi, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Itu justru memastikan pengharapan kita. Kita ini miliknya Tuhan. Ya. Jadi seharusnya saudara sekalian, penganiayaan dan kesulitan itu membuat kita semakin teguh di dalam kepastian pengharapan kita. Berbeda dengan kisah-kisah yang kita dengar, oh karena dia banyak mengalami kesulitan, dia kecewa sama Tuhan, dia tinggalkan iman Kristen. Semestinya nggak begitu. Ya, semestinya kita juga nggak menjelaskannya begini, oh iya memang ya sulit hidupnya ya, coba hidupnya lebih mudah, pasti dia tidak tinggalkan Tuhan. Bukan begitu penjelasannya. Ya. Karena kita tahu kesulitan dan penderitaan dalam hidup orang Kristen itu diizinkan, bahkan dipimpin, digunakan oleh Tuhan, bukan untuk menjauhkan dia dari Tuhan, untuk menarik dia lebih dekat. Jadi ketika seorang mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, lalu kemudian tiba-tiba somehow pikiran kecewa itu masuk dalam pikiran dan hatinya, lalu dia mengatakan, saya nggak mau ikut Tuhan lagi lah. Bukan begitu, itu bukan dari Tuhan. Karena bukan begitu tujuan dari Tuhan, saudara sekalian. Justru hal-hal yang tidak enak itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Kita berasa aman, tentram. Ternyata tangan Tuhan, tangan Bapa yang memproses, membentuk, mendisiplin, itu tangan kasih. Jadi orang mesti merasa lebih dekat di dalam kesulitan, saudara sekalian. Nah, kalau kita teruskan, ini 4 ayat yang pertama, saudara sekalian ya. Ayat 5-8, kita akan baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka.
pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara sekalian, sukacita Kristen itu bukan bersifat temporer atau emosi sesaat ya, melainkan sesuatu yang bersifat permanen dan pasti. Kenapa? Karena kasih Allah, agape, telah dicurahkan di dalam hati kita. Saudara perhatikan, Paulus menggunakan kata agape, Paulus loh ya, tidak pernah untuk menggambarkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan ini ya, ini salah ini. Agape dalam tulisan Paulus selalu melukiskan kasih Allah kepada kita. Jadi Paulus menyadari ketika dia menggunakan istilah agape, kasih kita kepada Tuhan itu kualitasnya belum agape. Tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada kita. Ia memang adalah agape, kasih tanpa syarat. Dan kasih ini dicurahkannya dengan abundant. Dicurahkan, berarti berlimpah dong. Tidak pelit-pelit begitu kan, tidak pas-pasan. Berlimpah saudara sekalian. Ini luar biasa. Ya. Jadi kenapa kita percaya di tengah penderitaan sekalipun kita tetap dikasihi, kita tetap punya pengharapan itu pasti. Karena kasih Tuhan. Jadi sambil menantikan kepastian penggenapan pengharapan kita di depan, at the present time saat ini saya dikasihi oleh Tuhan dengan sebesar-besarnya. Karena kasih Allah dicurahkan dalam diri saya secara berlimpah. Oleh apa? Roh Kudus. Oleh Roh Kudus yang dikaruniakannya kepada kita. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga yang membawa kelimpahan kasih Allah kepada kita melalui kehadirannya. Itu sebabnya orang yang punya Roh Kudus seharusnya ada kasih berlimpah. Ya. Lucu sekali saudara sekalian, menyedihkan sekali kalau orang dikatakan punya Roh Kudus tapi tidak ada kasih. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai, ya kan? Semuanya ini loh. Nah, jadi kasih Allah dicurahkan secara abundant, Roh Kudus membawa kelimpahan itu. Dan yang luar biasanya, Paulus mengkontraskan nih ya, emang kasih yang berlimpah ini dicurahkan pada siapa? Pada yang pantas menerimanya? No. Kasih Allah agape ini dicurahkannya sebanyak-banyaknya berlimpah kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Paulus mau mengatakan begini. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Ya, waktu kamu lancar, waktu kamu menderita, jangan. Kenapa? Dalam keadaan kita tidak layak pun, Tuhan mengasihi kita dengan begitu berlimpah. Apalagi sekarang. Saudara sekalian, kita coba melihat kasih Allah dicurahkan berlimpah ini seperti apa keadaan kita ya. Dikatakan kita itu lemah, menurut ayat 6 ya, kita udah baca. Durhaka, kita melihat saudara sekalian. Kemudian berdosa, dan ayat 10 mengatakan waktu kita masih musuh. Jadi ini loh kondisi kita ketika menerima kasih Allah yang berlimpah, Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh luar biasa. Dia memberikan kasih kepada orang yang paling tidak layak menerimanya, yaitu kita, orang berdosa. Kita lemah, ya, kita durhaka, disebutnya ya. Kita ini berdosa, kita ini musuh Tuhan. Kita ini musuh Tuhan. Saudara, Jenderal, ada kisah tentang tentang George Washington. Suatu hari dia akan menjatuhkan hukuman mati kepada seorang yang bersalah melawan pemerintah. Tapi kemudian datang seorang temannya dari jauh, bukan teman, maaf, seorang yang mengenal dia, ya, seorang hamba Tuhan. Lalu dia mengatakan, Pak George Washington, saya minta supaya hukuman dia bisa ditiadakan. Jangan dihukum mati, kasihan dia, lepaskan dia. Ya, saya mengagumi kamu, begitu mengasihi teman, tapi saya nggak bisa mengabulkan permintaanmu hanya karena kamu seorang teman. Saya mau kasih tahu ya Pak Washington, saya bukan temannya, saya adalah musuhnya. Saudara sekalian, ketika dia mengatakan begitu, Presiden George Washington berkata, kamu jalan berapa jauh sampai ke Washington sini? Begitu jauh dikatakan, berapa ratus mil.
Kamu jalan begitu jauh hanya untuk minta nyawa dari musuhmu diselamatkan? Jangan aku mati. Dengan dasar ini, saya akan meng-cancel hukumannya dan membebaskan dia. Luar biasa. George Washington seorang yang mengerti ya betapa besarnya kasih kepada musuh itu. Dan itu yang Paulus katakan, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa, kita masih musuh, kita masih durhaka, yang kita lemah. Itu di sana kebesaran kasih Tuhan. Maka saudara sekalian, orang suka bertanya, kenapa sih Tuhan izinkan pohon pengetahuan baik jahat? Kan kalau nggak ada pohon itu nggak ada dosa. Tapi saudara, kalau tidak ada dosa, saudara dan saya tidak mengenal kelimpahan agape, kasih Allah. Justru di dalam hidup ini kita melihat besarnya kasih Tuhan ketika kita melihat bobroknya dosa kita. Itu sebabnya orang yang tidak mengenali bobroknya dosanya tidak juga akan mengakui kelimpahan kasih Tuhan. Dan dia juga tidak akan bisa bersyukur, ya kan? Dia akan seperti orang Farisi. Aku bersyukur, aku nggak seperti ini, nggak seperti pemungut cukai, aku ini berpuasa 2 kali seminggu, dan sebagainya, saudara sekalian. Dan Yesus juga berkata kepada Simon orang Farisi, kenapa perempuan ini berlimpah-limpah mengasihi Tuhan, memecahkan minyak wangi, maksudnya, karena dia banyak diampuni. Barang siapa banyak diampuni, banyak mengasihi. Sedikit diampuni, sedikit juga dia mengasihi. Artinya, saudara sekalian, kita hanya bisa menghargai besarnya kasih Tuhan kalau kita sungguh-sungguh menyadari bobroknya dosa kita. Ketika kita merasa dosa kita nggak seberapa lah dibandingkan orang lain, kasih kita kepada Tuhan juga kurang, penghargaan kita kepada kasih Tuhan agape itu juga kurang. Kita anggap biasa saja. Itu sebabnya from time to time ketika kita jatuh dalam dosa, kita disadarkan, Tuhan, kalau bukan belas kasihan dan anugerah-Mu yang berlimpah, abundant grace, abundant love, saya ini tidak seharusnya hidup sampai saat ini. Saudara sekalian, ini ya anugerah Tuhan yang begitu besar. Menarik sekali, kadang-kadang saya ketika membaca ayat ini, saya terpikir satu hal yang Paulus tuliskan. Ayat yang ke-7. Tidak mudah seorang mati untuk orang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik, kita berani mati. Jujur saudara sekalian ya, kalau ada 2 orang ya, satu dikatakan orang benar, strict sesuai peraturan, ya tidak kompromi. Yang satu orang baik hati. Kita nggak ngomong dia kompromi, nggak kompromi, tapi baik hati dia, begitu ya. Mana lebih menarik? Pasti orang baik lebih menarik dari orang benar. Ya kan? Paulus mengatakan begitu kan? Susah cari orang mau mati buat orang benar. Wah, dia kalau benar tuh cari kesalahan saya nih. Begitu kan? Tapi untuk orang baik, mungkin ada ya yang mau mati. Tapi itu nggak berlaku dalam kasus Kristus mati buat kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita bahwa Kristus telah mati ketika kita itu masih berdosa. Nggak benar dan nggak baik, saudara sekalian. Semakin kita menghayati ayat-ayat ini ya, semakin kita menghayati, wah, kasih Tuhan luar biasa. Nah, itu sebabnya Paulus membawa ini kepada kesimpulan di ayat 9 dan 11 yang kita akan lihat bersama-sama. Dikatakan lebih-lebih ya, artinya lebih. Dua aja lagi musuh begitu dikasihi. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kepastian lagi ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah dan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, yang muncul. Bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi harus ingin kita tadi kontras ya. Kontras itu begini, betapa bobroknya saya, betapa besarnya anugerah Tuhan. Yang kedua, dia juga mau kita apa? Compare. Kalau dulu waktu bobrok begitu disayang, dikasih Tuhan, Yesus mati, compare. Apalagi sekarang sudah diselamatkan. Orang Kristen tuh ya hidup saudara-saudaranya harus kontras sama compare. Bukan compare sama orang lain loh. Compare sama diri kita dulu. Ya, bukan kontrasin, wah saya hebat orang lain kurang. Bukan kontrasin sama orang lain. Lihat nih, saya bukan teroris, si anu teroris begitu kan. Bukan. Kontras dan compare dengan masa lalu kita. Ya kan? Kontras dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan diberikan pada waktu saya bagaimana? Waktu saya masih sangat tenggelam dalam dosa, melawan Tuhan, membenci Tuhan. Wah, kontras di situ ya. Kasih Tuhan begitu berlimpah dan besar.
Lalu compare, kalau dulu Tuhan begitu kepada saya, apalagi sekarang. Maka saya tidak boleh goncang. Ada kepastian dalam Tuhan. Jadi ada dua hal, saudara sekalian, yang Paulus sebutkan ya. Bagaimana Tuhan mempersembahkan Yesus bagi kita ya. Bukan cuma kematiannya loh ya, tapi kehidupannya. Coba kita kembali baca ayat yang ke 10. Sebab jika kita masih seterus diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya. Kematian, oke? Kita catat kematian. Lebih-lebih much more. Sekarang kita diperdamaikan, kita diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus memberikan his death and his life. His everything untuk kita. Orang hanya melihat seringkali Yesus mengatakan, oh Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit. Dia hanya memberikan detik terakhir hidupnya buat kita. No. His whole life. Seluruh hidupnya. Itu buat kita. Saudara, saya mau tanya. Yesus perlu Sorry Pak Wilson, speakernya agak pecah ya. Jadi agak kadang-kadang hilang gitu. Bagaimana sekarang, Pak Luis? Mungkin coba Masih pelan sekali suaranya Pak Wilson. agak distorsi gitu ya, kayak pecah gitu ya. Coba ya, saya stop screen sharing ya. Saya coba lihat mungkin ada sesuatu yang bisa di... Oh, oke. Iya. Nah, ini bagus kan? Oke, Pak. Jadi dari Ya, tadi bagus. Saya tadi message di Bapak, mungkin Bapak nggak baca, tapi tadi saya benar. Oke. Lain kali langsung di-cut saja, Pak Luis. Sayang ini kan sebab nanti kalau nggak kedengaran. Oke, sorry ya, itu tadi salah mic. Oke, jadi ada dua hal yang Yesus lakukan bagi kita ya, kematiannya dan kehidupannya. Sekali lagi, saudara sekalian, saya ulangi. Kita seringkali berpikir bahwa Yesus mempersembahkan itu hanya detik terakhir hidupnya, kematiannya. Dan kita menganggap kehidupannya itu 33 tahun itu nggak ada relevansinya buat kita. Sebetulnya tidak demikian. Tuhan Yesus memberikan semuanya dari dia lahir untuk kita. Dikatakan kalau setiap Natal, seorang anak telah lahir untuk kita. Dia bukan lahir buat dirinya. Ya kan? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya dari detik Yesus lahir sampai dia bangkit naik ke sorga, itu semuanya buat kita. Jadi Paulus mengatakan, bukan cuma oleh kematiannya, tapi oleh kehidupannya, luar biasa sekali. Ya. Jadi untuk apa Yesus sebetulnya mentaati Taurat? Dia tidak bersalah, dia tidak hidup di bawah Taurat, begitu kan? Dia tidak perlu, dia selalu berbuat yang benar kok. Dia nggak perlu hukum Taurat, saudara sekalian, untuk mengingatkan dia, jangan berbuat ini ya, jangan berbuat itu. Tidak. Itu sebabnya kita melihat Yesus melakukan Taurat sebetulnya untuk kita. Ya, nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya, sebetulnya kehidupan Kristus, ketaatannya kepada Taurat itu untuk menyelamatkan kita dari Taurat ya. Nah, kalau kematian Yesus menyelamatkan kita dari murka Allah, apalagi kehidupan Yesus. Buat apa kehidupan Yesus? Supaya saudara dan saya tidak usah lakukan Taurat dari awal lagi. Karena sudah digenapi oleh Kristus. Ya kan? Kalau Yesus tidak lakukan Taurat, belum tergenapi loh Taurat. Maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kalau Yesus tidak hidup 33 tahun mentaati Taurat, saudara dan saya masih dari nol, lakukan lagi. Dan kita tahu nanti kita akan belajar, siapa sih kalau dapat hukum Taurat bisa lebih kudus, dapat hukum Taurat lebih berdosa. Dibilang jangan malah dilakukan. Begitulah kondisi kita. Maka tidak bisa dibenarkan dengan Taurat, dengan melakukan Taurat. Roma 3, Roma 4. Semata-mata karena iman kepada Kristus. Di situ anugerah Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, dikatakan Paulus sempat mengatakan di Roma 3 ayat 27, bermegah itu salah. Bermegah itu salah ya. Tetapi boleh kita bermegah kalau kita bermegah dalam Tuhan. Nah, ayat 11 dikatakan apa? Tadi yang kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, jadi kita boleh bermegah, tapi ingat, bermegahnya bukan karena saya hebat, saya layak dikasihi, saya begini, begitu, sebagainya. Bukan, saudara sekalian. Bersukacita loh ya di sini bermegah, bersukacita. Tapi karena lihatlah Tuhan saya
begitu mengasihi saya yang berdosa ini. Saya sangat bermegah bangga bersuka cita dengan atas dia ya. Lihatlah Tuhan Yesus ya, yang sebetulnya tidak seharusnya dia menyelamatkan saya, dia melakukan semuanya demi saya. Kalau orang mau bermegah, barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah dalam Tuhan. Boleh orang Kristen bermegah, tapi always in the Lord. Jangan dalam diri sendiri. Kalau dalam diri sendiri nggak boleh, saudara sekalian. Paulus menegur itu. Jangan bermegah karena kamu melakukan Taurat. Karena nggak ada yang melakukan Taurat dengan baik. Ya, kalau pakai Taurat, kita semua terhukum. Yang kedua, apa yang kamu punya yang kamu nggak terima dari Tuhan? Kalau kamu terima, itu namanya pemberian. Kalau itu pemberian, kenapa banggakan diri? Nah, itu ada 1 Korintus 4. Ya kan? Tapi yang boleh itu apa? Bermegah dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya sungguh bangga menjadi anak Tuhan. Saya sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau. Saya sungguh bangga punya Juru Selamat seperti Engkau yang sungguh-sungguh mengampuni dosa dan tidak mengingat-ingat kesalahan saya. Sebab Tuhan, kalau Engkau mengingat-ingat, siapa bisa tahan? Saudara sekalian, atasan kita kalau cari-cari kesalahan, game over kita. Iya kan? Apalagi Tuhan yang mengingat-ingat kesalahan. Luar biasa. Jadi ini adalah penghargaan kita kepada Tuhan. Kita boleh bermegah dalam hal itu. Maka John Stott mengatakan begini, saudara sekalian ya. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Dia dalam hidupnya dia menulis buku, dia mengatakan begini, orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling berpengharapan dan paling positif di dunia. Ya, harusnya. Karena dia punya begitu banyak alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi ini Paulus sudah mengatakan ya, ayat 1 sampai 11 ini apa? Untuk mengkonfirm saudara sekalian bahwa semua yang diajarkan tentang dosa, sola fide ya, itu adalah anugerah Tuhan. Kita mesti yakin, kita mesti percaya, dan ini bukan ajaran temporer begitu kan, sampai besok aja, besok-besok lagi ceritanya lain. Enggak, ini sampai Yesus datang kedua kali. Sebab itu kita harus berdiri teguh, kita hidup dalam sukacita dan damai dan pengharapan dan bermegah dalam Tuhan. Jadi kita jangan sedih-sedih setiap hari, kita jangan hidup dalam kekecewaan, jangan hidup dalam keputusasaan, terus khawatir, nih pandemi berapa lama, bagaimana. Orang Kristen karena anugerah Tuhan yang begitu besar harus mempunyai kekuatan, pasti punya kekuatan untuk hidup dalam sukacita, damai, ucapan syukur, bermegah dalam Tuhan di dalam kesengsaraan sekalipun. Ya kan? Kita bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara bayangkan, bersukacita di dalam kesengsaraan. Jadi ini yang Paulus mau katakan. Kenapa dia katakan bagian ini? Supaya ketika nanti dia masuk ke ayat berikutnya, jangan goncang. Saudara jangan goncang, begitu tujuannya ya. Maka dia kasih yang jelas ini. Ini adalah kesimpulan dari Injil yang diajarkan sola fide, 4 pasal sebelumnya. Sekaligus dasar kita berpijak, jangan goncang memasuki ayat-ayat berikutnya. Karena dia akan bicara tentang dosa. Ya, dia akan bicara tentang dosa. Dia hanya mau mengatakan begini, kelimpahan anugerah Tuhan itu sangat berlimpah. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian kedua dari pasal 5 ini, yaitu ayat 12 sampai 21. Ya, kita baca dulu 12 sampai 14. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Nah, ini ayat-ayat yang sangat kunci sekali untuk menjelaskan kenapa Adam berdosa, kita yang disalahkan. Ya, Paulus menjelaskan di sini. Jadi fondasi kita sudah kuat ya, ayat 1 sampai 11. Kita sudah diselamatkan dengan pasti, dibenarkan, terima anugerah. Sekarang mari kita explore dosa. Karena dosa Adam, semua orang lahir di bawah kuasa dosa. Ini yang kita sebut dengan doktrin Kristen original sin. Ya, diterjemahkan dosa asal atau dosa turunan. Intinya apa? Mau terjemahannya A atau B? Manusia itu dari di kandungan ibu sudah berdosa. Oke, saudara sekalian ya. Manusia itu dari di kandungan ibu sudah berdosa.
Intinya apa? Ketika Adam berdosa, kita semua ikut berdosa waktu itu. Wah, ini mungkin ada orang yang protes. Saya kan belum lahir, Pak. Bagaimana? Nggak fair dong. Saya belum lahir kok ikut berdosa. Nah, kita ini memang manusia modern, pikirannya individualistik. Kalau yang bersalah itu adalah saudara saya tidak bersalah. Yang urusan dengan hukum kan dia, bukan saya. Nah, itu bisa. Zaman modern, begitu kan pengertian kita individualistik. Tapi sebetulnya tidak demikian di Alkitab. Di Alkitab pemikirannya adalah solidaritas. Ketika Adam itu berdosa, kita kan turunan Adam. Kita solider dengan dia, ikut berdosa. Karena istilah Adam, saudara sekalian, terjemahannya adalah man. Adam itu man. Jadi dia bukan cuma seorang pribadi namanya Adam, dia adalah representasi atau perwakilan kita. Jadi dengan kata lain, kita adalah Adam. Jadi saudara sekarang bisa mengerti kan kenapa kembali kepada firman Tuhan, iman Kristen percaya pada dosa turunan, pada original sin. Ketika Adam berdosa, saya berdosa, saudara juga berdosa. Meskipun kita belum lahir, kenapa? Karena kita kan Adam. Kita manusia, dia representatif kita. Ya. Jadi ada kesatuan natur antara Adam dan semua orang sehingga kita disebut keturunan Adam. Itu kan satu pengakuan. We are one with Adam. Kita ini satu dengan Adam. Dan karena itu, saudara sekalian, kita adalah orang berdosa di bawah hukuman seperti Adam. Ya, jadi ini status kita. Buktinya apa sih? Nanti kita akan lihat. Buktinya semua orang mati. Buktinya semua orang mati. Kalau dia bukan keturunan Adam, kalau dia tidak ada dosa Adam, dia nggak mati. Siapa yang tidak mati? Ya kan? Terkecuali memang ya orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan tidak mati. Tapi kan secara natural semua harusnya mati. Karena semua lahir di bawah Adam, di bawah kuasa dosa. Dan ada satu kalimat yang mungkin bisa membingungkan. Sebab di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Dosa nggak diperhitungkan. Tapi kan kita tahu, saudara sekalian, Paulus mengatakan ya di ayat yang ke 13. Sebab sebelum ada hukum Taurat, telah ada dosa, tetap ada dosa. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Tapi apa Paulus katakan? Buktinya apa? Sudah ada dosa. Meskipun belum ada hukum Taurat. Manusia mati. Jadi bagi Paulus, dosa itu nggak semata-mata diukur dari turunnya hukum Taurat. Oh, kalau dikatakan jangan mencuri, baru di situ mencuri salah. Enggak dong. Dari sebelumnya mencuri juga ada dosa. Dari mana? Semua orang yang berdosa mati. Maka ayat 14 katakan apa? Sungguh pun meskipun belum ada hukum Taurat, maut atau mati telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa. Jadi oke, orang berkata, oh kalau nggak ada hukum Taurat nggak ada dosa dong. Orang nggak dilarang kok, begitu kan? Oke, masa nggak ada dosa sama sekali? Ada dong. Buktinya orang mati. Maut berkuasa. Mati berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Sebelum Taurat loh. Artinya sudah ada dosa. Dosa bertakhta. Lalu dengan datangnya Taurat, dosa turun. Takhta. Tidak. Dosa lebih tinggi, saudara sekalian. Ya, dosa lebih tinggi loh dengan datangnya Taurat. Dibilang jangan, dia lakukan. Wah, ada kesempatan nih. Kita bisa melakukan yang dilarang. Nah, itu saudara sekalian. Taurat tidak membawa kekudusan. Ya, tidak mengubah keadaan. Hanya membuat dosa lebih eksplisit. Ada tulisannya. Jangan bersaksi dusta. Ya, jangan mencuri. Itu memperjelas. Tapi nggak menolong, mengubah situasi. Dengan datangnya Taurat, orang masih mati kan? Bahkan lebih banyak yang mati karena Taurat. Gitu loh. Jadi ini hal yang kita harus mengerti. Kan pernah ada pertanyaan, Pak, kalau tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran, seperti kita pernah bicara ya, bagaimana sebelum turunnya Taurat? Masa nggak ada dosa? Paulus jawab ini. Maka saya katakan, kita tunggu sampai Roma 5, di sini jawabannya. Ada. Tanpa Taurat. Dari mana kita tahunya? Maut. Semua mati. Adam Hawa, dari mereka sampai nanti Yesus datang 2 kali, mati. Saudara sekalian. Karena dosa. Itu dari mati kita tahu dosa berkuasa. Karena upah dosa adalah maut. Ya, nanti akan ditegaskan di Roma 6. Apa sih bukti manusia ada di bawah kuasa dosa? Maut. Jadi kalau kita berbicara Injil dengan seorang yang terbuka begitu ya, mau mendengarkan, kita katakan, kamu merasa diri orang berdosa nggak? Ya, saya sih ada dosanya, tapi ya saya sih termasuk orang baik, gitu kan. Kamu tahu upah dosa adalah maut.
Dari situ kita tahu nggak ada bedanya dosa kecil, dosa besar. Semuanya mati. Nah, itu saudara sekalian ya. Jadi ini argumentasi yang sangat biblical, sangat berdasarkan ajaran yang dari Roma ini. Dari maut itu nggak membedakan dosa besar, dosa kecil. Semuanya mati. Ya kan? Harus ada tindakan Tuhan untuk menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal begitu loh. Jadi semua orang akan mati, dan itu menandakan semua orang itu Adam, saudara sekalian. Ya, karena kita share dalam konsekuensi dosa Adam, maut, kita juga share dalam dosanya dia. Meskipun kita nggak makan buah itu. Ya kan? Karena ayat 14 katakan apa? Sungguh pun demikian maut berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang dibuat oleh Adam. Iya, saudara dan saya atau orang-orang waktu itu tidak makan buah pengetahuan baik jahat. Orang tamannya sudah ditutup oleh Tuhan kok dengan kerub, dengan pedang menyala-nyalakan. Tapi tetap itu berdosa. Melanggar perintah Tuhan dan akibatnya adalah mati. Meskipun Taurat belum diberikan. Paulus hanya memberikan pengamatan. Jadi dia mau mengatakan begini, jangan mengukur kehidupanmu, keselamatanmu dengan Taurat. Ya kan? Sebelum Taurat bagaimana? Ya kan? Setelah Taurat bagaimana? Sama aja, nanti dia akan bahas bahkan lebih frontal lagi di Roma 7. Taurat itu nggak bisa menyelamatkan. Dia sudah bahas itu di Roma 3, tapi dia akan menggali yang lebih dalam lagi di Roma 7. Saudara sekalian, jadi sistem representatif ini kita mesti pegang ya. Ingat, memang sistem representatif membuat kita berdosa gara-gara satu orang namanya Adam. Tapi ingat, membuat kita selamat juga karena satu orang, Adam kedua. Nah, ingat ini ya. Orang seringkali tidak mau enaknya saja, tidak mau tidak enaknya. Begitu loh. Ya kan, dia katakan, wah puji Tuhan Yesus selamatin. Oh, kita semua berdosa dalam Adam. Wah, tidak fair dong. Saudara, kita diselamatkan karena sistem representatif loh. Yesus melakukan Taurat bagi kita, menggenapinya. Saudara dan saya nggak usah lakukan Taurat lagi. Untuk keselamatan. Hanya untuk ucap syukur. Ya kan? Yesus mati untuk kita, memikul dosa kita, kita dosanya nggak diperhitungkan oleh Tuhan lagi. Itu namanya sistem representatif. Maka Yesus disebut Adam kedua. Ya kan? Lalu orang sudah menerima hal ini, dia katakan tidak fair. Kenapa Adam berdosa, saya ikut berdosa? Loh, kita masih konsisten. Kalau representatif, representatif. Kalau mau individual, masing-masing lakukan Taurat sendiri. Paulus sudah tunjukkan sebelumnya. Itu adalah jalan buntu. Tidak ada jalan kecuali maut, saudara sekalian. Jadi kita harus terima keselamatan itu Allah Tuhan menggunakan sistem representatif. Kepalanya siapa? Kalau kepalanya Adam, tetap di bawah Adam, maut. Tapi dengan iman kita percaya pada Yesus, second Adam, Adam yang kedua, hidup. Hidup kekal. Ya, ini sistem representatif Paulus katakan. Karena satu orang. Demikian pula orang selamat karena satu orang. Kita lanjutkan ayat 15 sampai 19, saudara sekalian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, representatif. Ya, ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, abundant grace, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, Kristus adalah Adam kedua. Tapi ingat, beda sama Adam. Ya, Adam itu bayang-bayang Kristus, tapi kita sebutnya anti-type ya dalam bahasa teologi. Kalau type itu namanya bayang-bayang. Musa, Kristus. Nah itu type, ya kan? Daud, Kristus, itu type. Kalau Adam nggak bisa jadi bilang type. Kenapa? Dia lawannya. Tapi mirip.
mewakili, begitu loh. Sebab itu dalam teologi sebutnya dia anti-type, begitu ya. Dia anti-tipe. Begitu loh saudara sekalian. Dia adalah seperti Kristus adalah 100% berbeda dengan Adam ya. Kristus itu 180 derajat terbalik dari Adam. Tapi sama-sama menjadi representatif atau perwakilan manusia. Itu doang samanya. Everything else beda saudara sekalian ya. Maka kita sebut itu anti-type ya, anti-type bukan type. Pekerjaan Kristus, nah ini luar biasanya, meskipun mirip ya, representatif, tapi nggak bisa disamakan. Kenapa? Paulus katakan. Karena pekerjaan Kristus sebagai Adam kedua jauh lebih besar daripada hasil karya Adam pertama. Maka di sini kita percaya, anugerah Tuhan pasti mengalahkan dosa. Tidak ada dosa sebesar apapun yang anugerah Tuhan tidak bisa ampuni. Grace selalu overcomes sins. Ya, anugerah itu mengalahkan dosa. Jadi nggak bisa. Paulus katakan begini, mirip, sama-sama representatif. Ini Adam pertama, ini Adam kedua. Ini manusia pertama, ini manusia kedua, begitu kan ya. Tapi di situ persamaannya selesai. Sisanya tuh perbedaan. Yaitu apa? Ini tidak taat, ini taat, ya. Ini tuh apa ya? Melanggar hukum Tuhan, ini taat pada hukum Tuhan. Lalu ini mendatangkan maut, ini mendatangkan hidup kekal. Berbeda semua, kontras. Dan di sini Paulus mengatakan apa? Gara-gara satu orang, semua dapat maut, semua hidup dalam dosa. Tapi Kristus luar biasa. Gara-gara satu orang namanya Yesus Kristus, ya, anak Allah itu, dosa yang sudah begitu banyak, saudara sekalian. Dosanya banyak loh, udah beranak cucu ya. Diampuni. Adam itu cuma satu dosa, menyebabkan maut dan dosa. Ya kan? Tapi Kristus menyelesaikan, memberikan solusi masalah dosa yang sudah beranak cucu itu. Jadi pekerjaan siapa lebih besar? Jelas pekerjaan Kristus. Anugerah berlimpah, abundant grace, bagi semua orang percaya, bagi banyak orang berdosa, begitu kan ya. Dosa begitu banyak diampuni. Grace lebih besar daripada dosa. Itu sebabnya orang Kristen di dalam situasi seperti apapun, kita ini jatuh dalam dosa, kita itu bersalah, kita tidak pernah boleh putus asa. Karena anugerah Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Bukannya berarti kita main-main dengan dosa, tapi kita justru datang pada Tuhan mohon ampun dan percaya darah Yesus membersihkan dan kita belajar hidup kudus. Karena anugerah Tuhan pasti mengalahkan dosa. Tapi kalau ada orang berpikir begini, percuma lah ya, saya juga ya hidupnya seperti ini, dosanya berkali-kali seperti ini. Nah, orang itu berpikir kuasa dosa lebih besar dari anugerah, dia tidak akan bangkit dari dosa itu. Tapi kembali kepada firman Tuhan, anugerah itu lebih berkuasa dari dosa, saudara sekalian. Ya. Jadi Kristus, dosa Adam membawa kematian satu kali. Karya Kristus membawa hidup yang kekal apa? Ribuan kali. Kenapa? Ya hidup kekal dan pengampunan untuk ribuan, jutaan, miliaran orang, saudara sekalian. Jadi jelas karya Kristus lebih besar. Adam mendatangkan maut untuk semua orang sekali doang, begitu kan? Kristus terus aja mendatangkan hidup yang kekal dan pengampunan dosa untuk banyak orang. Jadi intinya Paulus, kamu coba compare Adam sama Kristus ya. Ada miripnya ya, sama-sama representatif. Tapi kemudian dia mengatakan apa? No comparison. Nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Pekerjaan Kristus jauh berlipat ganda lebih besar daripada pekerjaan Adam. Ya, itu sebabnya di situ kita mengatakan tadi ya, anugerah Tuhan melampaui dosa manusia. Itu sebabnya orang percaya tidak pernah boleh putus asa di dalam pergumulan mereka. Karena anugerah Tuhan lebih besar daripada kelemahan mereka. Jadi Kristus memberikan kepada orang percaya lebih daripada apa yang mereka kehilangan dari Adam. Dari Adam kita kehilangan apa? Kehilangan hidup kekal. Ya kan? Gara-gara dia makan buah pengetahuan baik jahat, kita nggak ada kesempatan, begitu kan? Masuk hidup di taman Firdaus Allah, begitu kan? Tetapi lihat apa yang Kristus berikan. Oke, diberikan hidup kekal di sorga. Sekarang ada sukacita, ada damai, Roh Kudus tinggal dalam diri kita disebut anak-anak Allah, kita dipelihara Bapa di sorga, Tuhan berdaulat atas hidup kita, memimpin jalan hidup kita didengar doanya. Wah, itu kan berlipat ganda lebih daripada yang kita hilang dalam Adam. Iya kan? Jadi Paulus mengatakan nggak sebanding, no comparison. Tapi dengan kita contrasting, kita mengkontraskan ini di bawah Adam, ini di bawah Kristus, betapa tidak bermegah saudara dan saya dalam Kristus. Aduh, bahagia sekali kita ya. Betul-betul dalam Kristus semuanya dapat, saudara sekalian. Semuanya dapat ya. Di Filipi 2 itu ya, sebetulnya ketika Paulus tulis, dia mengkontraskan Kristus dan Adam loh. Yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan Allah dengan sebagai milik harus dipertahankan. Itu Kristus kan, melainkan mengosongkan dirinya. Nah, kalau Adam kan bukan melepaskan, mengosongkan, dia merampas. Adam mau jadi seperti Allah. Kristus meskipun Allah melepaskan, ya kan, kemewahan, keistimewaan statusnya sebagai anak Allah. Ketika iblis mengatakan, kalau kamu anak Allah, gunakan mujizat dong. Ubah batu jadi roti. Tidak. Manusia bukan hidup dari roti saja. Dia tidak menggunakan hak istimewanya sebagai anak Allah. Saudara sekalian, Adam yang sudah diciptakan begitu istimewa oleh Tuhan, mau lebih. Yang di pohon yang dilarang, buahnya itu yang dia makan. Dia mau merampas, mau jadi seperti Allah. Jadi ini bedanya antara orang yang merampok dan orang yang melepaskan. Ya, Adam adalah perampok, saudara sekalian. Ya, kita di bawah Adam kita perampok, perampok kemuliaan Tuhan. Kita mau jadi seperti Tuhan. Tapi Kristus adalah sekalipun anak Allah, ya, melepaskan hak istimewanya. Lapar, haus, menderita, ya, itu anak Allah, itu representatif kita melalui iman Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan ayat 17 luar biasa ya. Ayat 17 ini ayat yang istimewa yang saya diberikan warna kuning, saudara sekalian. Ternyata kita itu berkuasa, tanda kutip, dalam hidup ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi berkuasa di sini maksudnya kita bukan budak dosa lagi. Tanda kutip ya. Berkuasa di situ. Kita bukan budak dosa. Saudara dan saya, kita tahu apa yang kita lakukan. Karena kita ada dalam Yesus, kita bukan di bawah dosa. Jadi hidup orang Kristen itu luar biasa. We have power. Power untuk mengalahkan dosa. Power untuk say no kepada dosa. Kita tuh berkuasa dosa. Berkuasa dalam hidup, bukan dikuasai dosa atau menjadi budak. Saudara perhatikan ayat 19 ini ya. Ayat 19 ini. Sama seperti ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, makan buah. Semua orang jadi orang berdosa. Demikian oleh ketaatan satu orang. Perhatikan. Yesus bukan cuma taat detik terakhir dia mati di salib loh. Dia taat sejak lahir. Sampai dia mati. Sampai dia naik ke sorga. Jadi kita itu dibenarkan. Disebutnya kita jadi orang benar. Bukan hanya dari sisi kematian Yesus, tapi dari sisi kehidupannya selama 33,5 tahun. Sekali lagi saya katakan, kalau kita cuma diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus, maka dosa kita diampuni. Sekarang Taurat saudara dan saya laksanakan dari nol. Tapi ternyata Taurat pun sudah digenapi. Kenapa? Karena 33,5 tahun Yesus hidup, dia menggenapi hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi Taurat, bukan meniadakannya. Artinya saudara dan saya nggak start dari nol. Kita di mata Tuhan sudah benar, seolah-olah sudah menggenapi Taurat. Tinggal kita mengasihi Tuhan, mengucap syukur, mengasihi sesama kita, belajar dari hukum Tuhan untuk menyenangkan Dia, bukan takut dihukum. Jadi luar biasa. Yesus Kristus memberikan everything, nggak cuma kematiannya, tapi seluruh hidupnya. Dari dia lahir, dikatakan oleh Yesaya, seorang putra telah lahir untuk kita. Ya, untuk kita, saudara sekalian. Dan ini hidup kita indahnya kalau kita melihat di penutupan ayat 20-21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Perhatikan. Dan di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Paulus kembali menyinggung sedikit karena dia akan bahas ini ya. Taurat itu datang tidak solve masalah, dia tidak solve the problem. Dia justru datang untuk menambah problem, ya, menambah pelanggaran, saudara sekalian. Bukan salah Tauratnya loh. Taurat itu kudus karena dia hukum Tuhan. Tapi yang nerima ini orang berdosa, yang dibilang jangan dia lakukan sebaliknya. Jadi dalam kenyataannya, meskipun dalam teorinya Taurat kudus, dalam kenyataannya karena kondisi berdosa, Paulus katakan Taurat justru mendatangkan maut. Karena dia tambah jumlah dosa. Manusia berdosa, dikasih tahu jangan, dia lakukan. Makin banyak jangannya, makin berlimpah dosanya. Tapi ini kabar baiknya. Di mana pelanggaran bertambah, anugerah Tuhan berlimpah. Ya, abundant grace.
Anugerah Tuhan tuh berlimpah, saudara sekalian, di mana pelanggaran bertambah ya. Jadi satu hal yang kita mesti ingat. Taurat diberikan bukan untuk mengurangi pelanggaran atau membuat kita benar atau melakukannya benar. Itu pasal 7 bahas lebih dalam ya. Sama sekali tidak. Maka Paulus katakan jangan pakai jalan perbuatan baik lewat Taurat. Kamu lewat jalan itu ujungnya maut. Karena justru makin banyak dosa. Kita melihat agama-agama di dunia yang berdasarkan keselamatannya berdasarkan perbuatan, sebetulnya itu hanya menutupi dosa dengan dosa lainnya, saudara sekalian. Pura-pura beribadah, pura-pura melakukan apa yang baik, begitu kan ya. Hari ini, begitu kan, pura-pura ya kan, besok melakukan apa yang buruk, supaya bisa melakukan apa yang baik lagi. Jadi mereka sistem menebus sendiri, begitu kan. Mereka sudah korupsi begitu banyak, kemudian mereka gunakan uang korupsi untuk membantu orang miskin, begitu kan. Mungkin mereka juga selfie dengan orang miskin, begitu kan ya, supaya mereka kelihatan dapat ini kan sebagai seorang filantropis. Kemudian besok-besok mereka lagi memakan, sampai tiba-tiba terbongkar, wah, tidak menyangka Bapak ini baik ya kepada kita, kok bisa terjerat korupsi dan sebagainya. Emang begitu sistem agama dunia ini, saudara sekalian. Sistem menggali, menutup, menggali, menutup. Karena memang tidak mungkin ada jalan Taurat. Pelanggaran itu cuma bertambah. Hanya makin banyak kuburan yang digali, begitu loh. Ya kan, tapi tidak pernah ada solusi. Justru ketika ada Taurat, kita malah distimulan berdosa lebih banyak. Baik secara kualitas makin jelek dosanya, dan kuantitas makin banyak dosanya. Jadi, saudara-saudara sekalian ya, ada satu natur berdosa dalam diri kita. Kalau kena hukum Taurat, seperti terstimulan bangun begitu loh ya. Mau berdosa, ayo kita berdosa. Ya, kalau bisa dosanya lebih hebat dari dulu. Dulu kan masih kekanak-kanakan dosa begitu. Kita lakukan yang lebih hebat. Sampai destruktif, hancur. Nah, semakin kita berdosa, semakin hancur. Tapi di sini ada good news. Hadir anugerah berlimpah dari Tuhan. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia, ya kan, berlimpah-limpah. Ya, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi saudara sekalian, mungkin ada orang berpikir begini ya, wah kalau begitu Pak, kita dosa aja sebanyak-banyaknya, supaya kasih karunia Tuhan banyak. Ntar dulu, Roma 6 itu. Itu pertanyaan di Roma 6. Ya saya tahu kan, Paulus tahu pikiran kita kemana saudara sekalian ya. Tuhan kasih dia hikmat menulis, dia tahu logika orang kemana, dia tanya. Maka itu yang itu gak usah ditanyain dulu saudara sekalian ya, karena akan ditanya oleh Paulus di Roma 6 ayat 1. Oke? Tapi ini adalah kebenaran yang kita mau resapi hari ini, yaitu apa? Semakin banyak dosa, semakin besar anugerah Tuhan dirasakan. Itu sebabnya kalau saudara mau terus mensyukuri amazing grace ya, abundant grace setiap hari, hitung dosa saudara. Ya kan? Saya ini tidak tahu terima kasih sama Tuhan. Saya berbohong, nutupin dengan bohong lagi. Ya, saya iri hati pada orang. Begitu kan? Saya omong yang tidak baik tentang orang. Saya melayani curi kemuliaan Tuhan. Coba. Semakin kita pikirkan, aduh, saya banyak dosanya ya. Tapi sayangnya sama jangan berhenti di situ. Karena kita bukan dipanggil untuk begitu kan. Tapi lalu langsung switch kepada anugerah Tuhan. Betapa besarnya anugerah Tuhan. Saya yakin saudara sekalian, orang yang demikian tiap hari, grace is always amazing. Ya, it will never stop being amazing. Nggak pernah akan berhenti menakjubkan kita. Ya. Apa sih tujuannya anugerah yang berlimpah itu? Supaya di bawah anugerah yang berlimpah kita memerintah, garis miring, berkuasa atas hidup. Ya. Jadi inilah nih orang yang sudah dapat hidup kekal, dia bukan hidup karena takut mati. Dia sudah diampuni dosanya, dia ready ketemu Tuhan setiap saat. Di dalam hidup ini dia menikmati sukacita damai, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, maka dikatakan dia berkuasa dalam hidup. Dia berkuasa atas hidup. Dia tidak lagi di bawah maut, tidak lagi di bawah ketakutan, saudara sekalian. Iya. Si Wiwi. Nah, bagaimana kita berkuasa atau memerintah dalam hidup ini? Yaitu kasih agape. Itu sebabnya saudara sekalian renungkan 3 hal ya. 1, besarnya dosa dan keterhilangan kita di bawah Adam. Itu sebabnya tiap hari Alkitab mengatakan, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta. Dan kebenarannya tidak ada di dalam kita. Kita juga berdusta, begitu kan? Tapi kalau kita mengaku dosa kita, itu sebabnya kita mesti mengaku dosa setiap hari. Ya kan?
Yang kedua, kita sadari besarnya anugerah Tuhan di dalam Kristus, berlimpahnya. Ingat, barang siapa banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Kalau kita sadar dosa kita banyak juga mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang, hari ini nggak begitu banyak saya berdosa, biasa aja, ya kurang juga mengasihi Tuhan. Begitu kan? Itu sebabnya saudara sekalian, kita mesti menyadari Tuhan, saya orang berdosa. Tapi di situ kita menyadari anugerah-Mu berlimpah. Terima kasih. Ketika kita bisa seperti itu, saudara sekalian, anugerah Tuhan itu selalu ajaib buat kita setiap hari ya. Dan tentunya juga besarnya kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus setiap hari ya. Itu present tense ya. Setiap hari, setiap saat anugerah Tuhan itu dicurahkan. Jadi ini saudara sekalian Roma 5 ya bagi kita sekalian. Paulus di sini mau mengatakan apa? Semua doktrin yang kita sudah belajar, pembenaran oleh iman itu semata-mata oleh iman, itu adalah anugerah Tuhan yang berlimpah. Sekali lagi jangan lewat jalan Taurat begitu kan ya. Karena Taurat cuma menstimulan kita berdosa dan nambah pelanggaran, tapi justru di mana banyak pelanggaran, selama ini usaha kita begitu kan ya, di situ anugerah Tuhan lebih berlimpah, lebih banyak, sehingga anugerah always selalu mengalahkan dosa dan tidak pernah kalah oleh dosa ya. Oke, saudara sekalian, demikian ya presentasi sharing bahan PA malam hari ini dari Roma pasal yang kelima. Saya kembalikan kepada Pak Luis untuk tahap berikutnya.